Saat malam tiba dan cahaya mulai meredup, ada bayangan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Selamat datang di Bayangan Malam, tempat di mana kisah horor menjadi nyata dan tidur bukan lagi pilihan. Halo guys, welcome back to Bayangan Malam. Jadi hari ini kita punya narasumber. Nah, kebetulan dia ini teman SD gue. Di sini dia mau sharing-sharing tentang pengalaman horornya nih. Jadi sejauh ini nih, selama lo jadi Six Sense, lo punya pengalaman yang paling horor, yang paling lo inget apa? Boleh dong sharing di sini. Oke, pertama pengalaman gue yang paling horor itu pas di dekat rumah gue sih. Di situ kan ada kebun besar gitu di situ tuh. Nah di situ kedua kalinya sih gue bisa ngeliat setan tuh. Awal mula gue bisa ngeliat setan tuh di situ. Gue ngeliat itu ada kuntilanaknya putih, rambutnya panjang di atas pohon, dan itu dia lagi mainin rambut sambil ketawa-tawa gitu. Mukanya berdarah-darah dan matanya ada kehitam-hitaman, pucat banget ya kulitnya kayak gitu. Ya. Ketawa, berarti lo diketawain gitu? Ketawa. Pertama kali diketawain. Itu lagi pulang jam 7 malam. Posisi memang jalanan itu kan gelap, nggak ada lampunya kan. Lagi pulang dari Alfa lah sama ibu saya. Iya. Pertama kali. Langsung diketawain. Kalau pengalaman gue pertama kali lihat setan mah kapan ya? Dulu kayaknya waktu kecil. Jadi tuh gue kalau nggak salah kelas 2 SD deh. Di sini siang-siang. Di rumah gue kan emang agak gelap kalau nggak dinyalain lampunya kan. Itu siang, nyokap gue tuh di belakang. Dulu dapurnya nggak kayak gini. Jadi tuh dapurnya tuh agak kayak ada lorong gitu loh. Itu gelap banget. Gue ke depan ke ruang tamu. Gue mau ngambil headset. Terus gue udah berasa nih kayak ya apaan ya, kan di belakang gue kayaknya ada yang ngikutin deh gitu. Terus akhirnya gue ambil lah tuh di sofa headset gue. Pas gue ngambil, terus tiba-tiba kayak di belakang gue langsung ada gitu. Bener-bener sejelas itu gue sampai kayak gitu. Pas gue balik bentuknya cuman hitam aja, tapi bentuknya kayak orang. Cuman hitam. Iya, udah gitu dia langsung ngibrit aja gitu, lari ke belakang itu. Itu pertama kalinya. Cuman di situ gue belum enggak kalau gue ternyata bisa lihat. Apa itu gue emang lagi diisengin atau emang diliatin atau emang halu atau gimana? Enggak, tapi beneran kaget gitu. Banyak sih kalau pengalaman paling serem so far kayaknya waktu gue siaran di radio deh. Waktu itu kan gue pernah siaran di radio hits. Gue pernah ke TKP di Timpuk pernah. Itu pengalaman pertama kali banget. Gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba kayak di belakang gue tuh, gue lagi live kan, terus di belakang gue tuh emang kebetulan rumah kosong. Gue waktu itu di taman apa ya, pokoknya ada deh yang di Blok M tuh yang gede banget. Gue lupa namanya taman apa. Gue lagi live tentang apa aja yang gue lihat di taman itu. Terus tiba-tiba dari belakang tuh gue udah ngerasa banyak banget kayak ada anak kecil lah, ada apa, tahu sendiri kan anak kecil kan emang suka iseng gitu kan. Terus tiba-tiba di kaki gue langsung gitu. Udah gitu gue waktu itu siaran berdua kan, jadi kayak dia tempat gue dilemparin, gue juga dilemparin, jadi habis itu kita ngibrit gitu. Terus kalau yang paling serem yang pernah gue lihat di bioskop di Citerep Bogor, itu tuh beneran bioskopnya gede banget, segede itu. Waktu gue kesana itu posisinya dia kayaknya udah 25 tahun kosong deh, pokoknya tahun 95 tuh dia udah close. Itu beneran gede banget, dan di situ terkenalnya emang bangku 13. Jadi tuh kalau bioskop sekarang tuh nggak ada apa-apanya karena mereka tuh emang gede banget, kayak 1000 bangku mungkin ada kali. Jadi pas gue masuk gue langsung disambut. Terus gue penasaran dong sama yang kursi 13 itu kan. Terus pas gue nengok ke atas, beneran dia udah duduk. Dia bentuknya bisa dibilang abstrak sih, soalnya kayak dia cuman kulit doang, kelihatan jelas tulangnya, tapi palanya tuh rambutnya tuh dikit, kayak rambutnya tuh basah gitu kan, rambutnya basah. Terus dia kayak tengkleng gitu, palanya udah mau putus, ini berdarah kelihatan, lidahnya keluar. Terus dia nanya ke gue, kamu mau ngapain gitu. Terus gue bilang lah, gue izin segala macem.
ya udah jangan macam-macam, tapi dari awal sampai akhir gue tetap dipelototin sama dia. Jadi kayak matanya tuh merah, kalau nggak salah merah gitu lah, kayak gitu. Itu sih paling memorable, soalnya dia kayak tiba-tiba muncul gitu pas gue masuk. Gue nggak notice ada sosok itu gitu loh. Terus emang yang gue rasain juga energinya ternyata emang dia yang lumayan paling gede di antara semuanya gitu. Tapi banyak sih. Banyak banget. Udah gitu kan beneran udah berdebu, udah kotor, udah segala macem deh. Jadi gue kayak masuk juga udah langsung disambut banyak hal gitu. Udah gitu dia bioskopnya itu di bawahnya tuh langsung toilet. Kalau bioskop sekarang kan kita harus keluar dulu kan. Nah itu di bawah tuh langsung toilet gitu. Pas di toiletnya juga mantap sih isinya. Angker juga di toilet. Tapi tetap dia penguasanya satu-satunya si bangku 3. Enggak, justru kan di situ dia cuman ada 2 studio. Kalau yang di bangku 13 itu studio 1, itu yang lebih gede. Yang satunya itu dia lebih kecil memang, tapi di situ suasananya lebih parah, lebih kayak gue lebih capek, lebih kayak Berat lagi. Udah gitu gue dipanggil-panggilin terus, kayak nama gue dipanggilin terus lah, apa segala macam kayak gitu sih. Sampai dipanggil namanya gitu? Iya, kayak gue nggak ngerti sih mereka mau ngapain. Kayak soalnya nggak ada yang gue sautin. Soalnya kalau gue sautin biasanya suka nempel. Jadi gue jadi ya udah gue biarin aja. Cuman emang seberisik itu karena nggak cuma satu doang yang manggil gue. Itu sejauh itu yang paling memorable. Sama kalau di UI nanti aja ada, gue waktu pernah juga siaran di UI, itu nggak kalah serem sih, tapi next video aja. Oke, terus nih gue mau nanya, selama lo jadi Six Sense ini pasti lo juga ketemu sama berbagai macam orang kan, dan nggak semua orang tuh percaya sama hal kayak gini. Pasti. Ya kan. Nah kalau lo ketemu sama orang yang nggak percaya kalau lo bisa, atau lo kalau menganggap makhluk itu ada tuh, lo reaksinya gimana? Kalau reaksi gue wajar sih, tapi waktu itu banyak yang anggap gue kayak cuman halusinasi atau gimana gitu doang ya. Sebenarnya sih kita emang butuh valid dari orang lain gitu. Waktu itu pernah sih di keluarga gue, di rumah gue itu ada setan, dan semuanya bisa ngeliat dalam waktu yang nggak jauh banget waktunya gitu, dalam kurun waktu 1 tahun. Setannya modelnya sama, badannya kecil, celananya compang-camping, dia lari kencang. Kalau misalkan malam, dia tuh bekas kuli yang jatuh di rumah gue yang dulu, karena rumah gue kan dulu emang angker banget kan di situ. Nah di situ bukan cuman gue yang ngeliat, itu ada kakak gue, terus ada ibu gue, ada bapak gue. Cuman hampir semuanya bisa ngeliat kalau itu setannya bentuknya sama, compang-camping kayak gitu. Tapi kalau untuk yang nggak percaya, menurut gue ya biarin aja sih. Terus juga kan kita nggak bisa memaksakan kalau dia percaya atau enggak kan gitu kan. Pasti kan dia merasa lu mah cuman halu, nggak mungkin ada setan di dunia ini gitu kan. Banyak. Kalau lu gimana tanggapan lu? Kalau gue jujur gue sampai di titik ini tuh gue masih belajar untuk acceptance buat apapun yang bisa gue, maksudnya yang gue bisa sekarang gitu, kayak gue bisa ini bisa itu. Jadi kalau gue ketemu sama orang yang nggak percaya tuh kadang gue masih kayak gue aneh nggak sih gitu, kayak masih guanya kadang juga suka mempertanyakan diri gue sendiri gitu, gue beneran bisa nggak sih, gue beneran punya kelebihan ini nggak sih gitu. Gue masih ngetes diri gue sampai sekarang, karena kayak itu balik lagi, gue belum bisa dibilang belum 100% menerima diri gue yang kayak gini gitu. Soalnya emang semua kemampuan yang gue bisa itu terjadinya beneran tiba-tiba banget. Jadi gue siap gak siap tiba-tiba bisa aja gitu. Dan semuanya tuh pasti ngagetin. Kayak gue tiba-tiba, loh kok gue bisa baca pikirannya orang ya? Terus kok tiba-tiba gue bisa ngeliat masa lalu ya? Kayak gitu. Jadi di saat yang gue nggak siap gak siap pokoknya ada gitu. Jadi makanya sampai sekarang acceptance gue masih terus dicoba, karena nggak mudah sumpah menerima kalau gue bisa kayak gini tuh. Tapi lu butuh validasi dari orang lain nggak? Misalkan lu apa yang lu lihat orang lain juga bisa lihat atau kayak gitu, lu menyamakan gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah
sih divalidasi sama orang yang cuman kebetulan di sekeliling gue tuh nggak terlalu banyak yang bisa gitu loh, jadi itu dia, jadi nggak ada yang ngevalidasi apa yang gue lihat gitu. Cuman ya gue juga nggak bisa memaksakan orang buat percaya juga, karena kan ya udah terserah mereka aja gitu. Cuman ya lumayan berpengaruh buat gue, apalagi kalau setelah gue baca ini itu gue bilang di sini ada ini ada itu dan mereka nggak percaya tuh gue kayak masih bener gak sih, gue juga bisa ngeliat gak sih gue gitu. Jadi kalau gue mendapatkan validasi lumayan susah di sekitaran gue, karena gue nggak dikelilingin sama orang yang, gue punya sih saudara yang bisa juga, cuman kan mereka jauh ya, jadi kayak nggak yang kalau ketemu ngomongin setan doang itu enggak gitu. Betul. Terus ini kalau six sense itu menurut lo itu anugerah atau cobaan atau apa gitu? Selama yang lo rasain banyakan positifnya atau enggaknya? Sebenarnya sih kalau dari gua ya bisa dibilang anugerah, bisa juga bisa dibilang negatif juga bisa. Tapi emang lebih banyak negatifnya juga sih. Kayak kita tiba-tiba datang ke satu tempat yang nggak pernah gua datengin gitu. Gua kalau setiap pertama kali datang ke rumah orang pasti hawa gua panas. Pasti selalu panas dari leher gua atau gimana. Kayak kemarin gua datang ke rumah lu kan di sini gua kayak ada yang cakar di sini. Gua kagak ada ngomong. Sih bisa didanyakan makanya sini gua. Enggak, pas udah sampai di atas tuh gua kayak ada kayak panas ini gua, makanya nggak mau panas. Sedikit kayak bengkak, cakar kayak gitu. Pantas lu diem aja. Kayak gitu, karena kayak gitu, ada yang cakar gitu. Gua kok setiap rumah orang tuh kalau ada sesuatu pasti panas, di suatu badan gue pasti panas kayak gitu. Atau ada kayak cahaya yang bisa tiba-tiba datang kayak gitu. Gue kalau ada misalkan ngeliat sesuatu nih, ada cahaya terang yang nggak bisa dilihat sama orang, gue bisa ngeliat kayak gitu. Oh gitu. Tapi itu apa? Lo tau nggak? Kalau emang cahaya itu kayak ngebuktiin kalau itu makhluk itu ada. Jadi kayak benar-benar terang deng. Tapi orang lain nggak ngeliat. Oh gitu. Terus juga kenapa yang tadi dibilang kalau dibilang anugerah juga emang ya kita dikasih kayak gini kan juga alhamdulillah ya. Cuman kan sisi negatifnya banyak banget. Anugerahnya mungkin kita bisa, mungkin ada yang bisa ngeluarin setan gitu kan dari kesurupan, emang ada juga teknik kayak gitu kan, atau bisa mindahin atau gimana. Cuman kalau negatifnya ini gue selalu ngelihat kalau misalkan gue sama orang lain itu selalu gue pasti misalkan kalau sendiri gue bisa, cuman lebih sering tuh setiap sama orang lain pasti gue tuh bisa lihat. Pasti kayak misalkan satu atau dua orang gitu ngelihat kayak gitu. Teman kalau aura gue udah panas gitu pasti udah ada tuh setan. Kasihan ke orang lainnya gue mah. Ngaruh ke orang lainnya? Ngaruh ke orang lainnya, misalkan sama gue, misalkan contoh nih kayak gue sama ibu gue pulang dari rumah temen gue adalah rumah. Pas gue masuk gang situ ada bayangan putih jalan, terus pas gue masuk ke gang dia udah jauh jalan di gue kan bibi gue kan, ternyata pas gue lihat bukan, tiba-tiba ngilang kayak gitu. Terus atau gue sama abang gue tiba-tiba gue lagi jalan di masjid, di belakangnya ada bayangan gede, abang gue yang lihat, gue kagak ngeliat kayak gitu. Ya kayak gitu. Bisa gitu ya? Bisa. Gue bener tahu kalau misalnya lu harus sama orang lain dulu baru bisa lihat gitu, baru kelihatan jelas, atau malah sering diliatinnya pas lu lagi sama orang lain. Emang sistemnya dan kayak gitu. Gua ada yang bisa gua ngeliat sendiri, tapi kalau gua ngeliat sendiri tuh tanda-tanda kayak kamu mati tuh gua pasti tahu. Coba di-explain tolong. Tanda-tanda misalkan kayak dia bakalan jatuh, bukan jatuh sih, kayak bakalan kena bencana atau gimana tuh pasti ada tandanya di gua. Contohnya yang pernah Contohnya pernah gue lihat tuh kayak misalkan ada saudara gue yang kayak misalkan dia kebakar, tau lah tangannya kebakar atau gimana. Ya, gue tuh udah kayak tanda gitu, kayak misalkan gue ngeliat fotonya atau gimana gue tahu kalau misalkan dia bakal kena itu gitu loh. Di kepala lu tuh tergambar jelas atau enggak tergambar jelas, tapi tergambar kayak sesuatunya, misalkan kayak kecelakaan nih, gambarnya lebih ke mobil, tiba-tiba ada yang pengok kayak gitu. Atau tiba-tiba ada kayak misalkan kebakar api, nggak ada yang tahu apinya kemana kayak gitu. Kalau yang di saudara lu lihatnya
api. doang. Api gede, tapi emang pas lihat foto muka dia doang, tapi pas lihat yang lain kagak. Oh gitu, itu beberapa hari sebelum atau Beberapa sebelum sih, 2 atau 3. Kayak om gue juga meninggal, gue tahu. Kalau misalkan dia meninggal karena apa, gue tahu. itu serem banget sih. Terus juga gue pernah tuh pas di kuburan 7 langkah yang kayak di akunan juga kan, itu emang benar kejadian, suka sama kaung-kaung kayak gitu. Oh lu Dengar gue kayak dari gitu. kuburan. Tapi bukan kuburan itu, ada tetangga gue kayak gitu. Oh bukan yang baru dikubur berarti yang teriak. Itu baru dikubur. Oh, iya. Pas baru dikubur 2 langkah dia tuh kayak ada suara nangisan gitu. Tapi nggak cuma 1 atau 2 kuburan doang yang nangis. Ya jadi kayak dibisikin. Iya, emang bener-bener kayak gue tuh sebenarnya kayak gini tuh kalau ngelihat mah gue banyak. Cuman kayak hal-hal yang lebih anehnya juga lebih banyak daripada itu. Contohnya? Kayak itu yang tadi misalkan gue bisa ngedengar kalau misalkan ada itu, atau bisa ngelihat kalau itu. Tapi orang mau meninggal itu supaya itu serem banget sih. Emang iya, makanya gue tuh selalu diem kalau misalkan gue orang itu mau ini kenapa gitu. Tapi kalau lo diliatin, misalnya lo punya feeling nggak enak, kayak tadi contohnya lo lihat foto orang terus lo lihat ada api gitu, lo bakalan kasih tahu orangnya atau kayak lo udah gue keep aja lah gitu? Sebenarnya sih kalau gue kasih tau orangnya, toh bakalan lebih parah ke depannya lagi. Kalau gue kasih tau, lebih parah daripada itu. Soalnya kan takdir sudah diatur gitu kan. Kalau misalkan gue bilang, ini lu bakal kayak gini, ntar ke depannya bakal lebih parah dari ini. Bakal lebih sama mati. Kalau lo bilang, jadi orangnya tuh bisa lebih hati-hati gitu. Iya lebih hati-hati, oke. Tapi ke depannya kan takdir nggak ada yang tahu. Namanya takdir kan bakal kejadian. Jadi biarpun lo udah ngomong bakalan Tetap bakal kejadian. Jadi nggak ngubah apapun ya. Nggak ngubah apapun. Mana makin parah juga. Iya, emang bikin takut. Iya. Itu sih yang paling dihindarin. Pokoknya kalau habis bacain apa-apa jangan sampai tuh orangnya kena. Iya, jangan. Kalau misalkan lu bisa lihat kayak gitu ke depan masa depan orang, jangan sampai kasih tau ke orang yang bakal lebih parah. Bisa misalkan mati kayak gitu. Cuman lo pernah ngerasain nggak sih kalau misalnya lo habis bacain masa depannya orang nih, lo tuh harus gitu lo ngasih tahu. Soalnya kalau lo nggak ngasih tahu, lo kayak pusing sendiri aja gitu. Ada gue lihat kayak gitu. Iya, soalnya itu tuh yang susah di gue. Kayak kalau gue udah membaca sesuatu dari orang, terus kalau gue nggak to the point atau gue nggak kasih tahu secara gamblang, gue yang kena efeknya gitulah, kasarnya gitu. Sakit. Iya, entah sakit lah, entar gue pusing lah, entar gue rungsing lah. Iya. Cuman kalau gue kasih tahu orangnya takut gitu. Jadi kan kayak bingung juga di gue nya kan. Cuman balik lagi sih, setelah gue kasih tahu biasanya gue bakalan gue tenangin atau apa. Cuman emang itu sih yang masih sulit buat gue. Jadi kalau gue udah ngeliat apa gue harus kasih tahu dengan cara sehalus mungkin, tapi gue tetap to the point supaya dia nggak terlalu takut. Itu sih yang susah. Tapi gue pernah ketemu bukan temen sih, kayak kolega gue juga, yang dia bilang juga kayaknya kita ketemunya tuh nggak cuman beberapa kali lagi deh. Dia bilang gitu. Lo kenapa gitu? Ya soalnya saya udah tahu kapan saya meninggal. Bingung nggak lo? Kayak Kok bisa gitu? iya, gue kayak hah gitu. Sebagai orang yang bisa juga tapi gue nggak pernah ngeliat sampai ke situ. Itu gue kayak merinding sebadan-badan. Kayak padahal gue juga sama orang itu tuh yang kayak hubungannya tuh kolega, tapi dia udah baik banget gitu loh sama gue. Jadi kayak jangan gitu dong gitu kan. Karena gue kan berharapnya bakalan panjang kan, namanya kolega. Terus kayak mau ada rencana ini itu tiba-tiba dia ngomong gitu. Dan sampai sekarang gue nggak pernah tahu lagi kabarnya. Jadi kayak setelah pertemuan itu dia bilang kalau nggak salah 2 atau 3 kali lagi ketemu. Gue baru 2 kali ketemu setelah dia ngomong itu. Jadi gue belum ketemu lagi sampai sekarang. Kontaknya nggak ada sama sekali. Hilang orangnya, maksudnya kayak nggak tahu kemana, tiba-tiba hilang aja gitu. Bisa begitu? Iya, makanya itu gue pertama kali banget ketemu sama orang yang dia bilang dia bisa tahu kapan dia meninggal, dia bisa tahu kapan orang itu meninggal. Cuman gue masih gambling sebenarnya yang soal itu, karena kayak mati kan di tangan Tuhan gitu kan. Gue masih kayak beneran gak sih? Cuman ya namanya gue juga orang yang dikasih kelebihan kayak gitu, jadi kayak gue 50-50 gitu guys. Nah sekarang gue punya satu foto nih, gue pengen coba tanya lo ngelihat apa aja, apakah
apakah kita ngelihatnya sama atau mungkin ada yang lo lihat tapi gue nggak ngelihat. Jadi nanti fotonya gue insert. Nah ya, fotonya itu sebenarnya gue udah pernah kesini, yang tadi gue mention bioskop yang udah lama banget ditutup. Itu ada di Citra Bogor, namanya Bioskop Atom. Pokoknya dia udah tutup dari tahun 95. Nah jadi itu fotonya gue ngambil dari Google ya, jadi kredit ke Google. Nah ini tuh foto bagian depannya. Nah ini lo, yang lo lihat tuh apa aja di dalam foto itu. Karena kalau gue lihat emang wow banyak banget gitu. Sebenarnya kalau gue hitung ya lebih dari 5 sih kalau apa yang gue lihat. Dari depan pun udah kelihatan loh, di jalanan pun juga udah kelihatan loh kalau misalkan lo tahu mah. Di sini tuh kayak ada orang yang benar-benar nggak napak sama sekali gitu, kayak bayangan doang gitu loh. Di depan gerbang ada bayangan napak. Terus juga di jendela nih banyak tuh ada di sini tuh. Di sini tuh ada kunti banyak banget di jendela. Jendela yang di atas. Iya di atas. Kalau dari foto sebelah kiri. Foto sebelah kiri jendela. Terus sini ada bayangan hitam nih di sini nih. Terus nggak tahu ini apakah gua halusinasi atau gimana ya, tapi menurut gua kayak ada banyak bola-bola gitu loh. Mungkin. Iya. Terbang. Terus di sini ada setan kayak Gondorwo, tapi emang dia kelihatan cuma mata doang kayak gitu. Oh iya. Tapi aslinya gede itu. Iya, tapi gue nangkepnya segitu. Cuman yang tadi lo bilang di nomor 13 kayak gitu, gue bisa ngebayangin gue ada di situ. Oh iya. Iya, bentuknya kayak gitu, gue udah tahu kayak gimana kayak gitu. Tadi dari tadi lo cerita tuh gue udah kayak oh ya gue tahu bentuknya gitu. Iya. Terus di sini ada pocong di pojok sebelah kiri. Dari foto sebelah kiri. Ya, sebelah kiri pocong. Terus di sini emang ada yang nunggu nih di kotak sini nih. Oh iya, gue waktu pertama kali masuk banget tuh yang gue notice di sini Iya, ada yang nunggu. Tiketing gitu kan. Tiketing. Jadi pas gue ngelongok, wow rame banget gitu. Iya, emang udah ada yang nunggu di sini. Jadi banyak banget di dalam kotaknya. Padahal kan kotak tiketing tuh dia di sini tuh nggak yang terlalu gede banget. Gede banget. Kalau yang di sebelah kiri ya, ini nih sebenarnya tiketing semua nih. Jadi tuh kita masuk tuh langsung tiketing gitu panjang. Jadi mungkin ada snacks corner juga gitu ya. Itu juga banyak banget. Emang di sini kelihatan banyak sih. Tapi emang udah kayak kalau kita datang ke situ kayak udah langsung dipandangin mata kita sama dia, langsung kayak dilatih. Maksudnya apa di sini gitu maksudnya? Soalnya dia gerbangnya tuh emang gerbang gede gitu loh. Jadi pas kita masuk tuh langsung. Gitu. Yang jagain gedung ini juga ngomong sih kayak hati-hati ya di kursi 13 gitu. Di kursi 13 ada sebenarnya. Cuman di lingkungan sini emang dia tidak terlalu mengeliat banget di sini nih. Enggak, dia emang kayaknya emang nggak keluar. Emang di situ aja. Bentuknya pun kayaknya gue masih bisa kebayang loh, otak gue kayak gimana. Udah sempet kayaknya menurut gue sih udah sempet mau dikeluarin atau gimana, cuman kayak susah banget kayaknya tuh di situ. Mungkin auranya dia sih emang susah. Cuman pas gue tanya, seinget gue ya, gue tanya ke satpamnya, ini kenapa masih harus dijagain Pak? Ya soalnya kalau nggak dijagain tuh bahaya gitu. Tapi nggak yang di-explain kenapanya lagi gitu. Dan kita juga nggak nanya lebih jauh. Pasti di mereka doang kali ya. Maybe mungkin ada sesuatu yang nggak ngerti lah. Paham lah itu maksudnya buat apa. Berarti ada lagi nggak yang lo lihat? So far yang lo lihat sama gue lihat sama? Nggak ada sih, cukup gue mah udah segitu doang. Cuman kalau misalkan gue lebih ke dalam mungkin hawa gue udah panas. Oh kayaknya bahaya deh. Soalnya emang mencekam itu, kayak kalau lo masuk langsung sesek aja kalau misalnya lo nggak itu. Kalau orang biasa mungkin dia merasa sesek doang. Cuman kalau kayak kita nih lebih ke panas, ada manggil, ada gitu kayak lebih parah. Lebih nggak enak. Gue dikejar. Jadi kan bentuknya tuh mungkin kalian bisa search aja kali ya di Google, banyak kok bioskop Atom. Jadi tuh emang dia ada lorong gitu. Jadi masuk lorong kecil gini. Gue nggak tahu ada ruangan apa, mungkin kamar mandi kalau nggak salah. Lorong kecil ini studio 1, terus ada jalan lagi di antaranya baru studio 2 gitu. Jadi di antara lorong-lorong itu pas gue telusuri tuh ada aja pokoknya ngejar gue. Bentuknya kayak palanya tuh, mukanya tuh anak-anak, tapi gue nggak tahu dia anak-anak atau bukan. Rambutnya panjang, agak putih, dia melayang aja udah gitu, dan pakai dress gitu. Cuman nggak lengkap, dia nggak ada kaki dan nggak ada tangan. Oh paham. Jadi kayak dia melayang aja gitu. Dan itu yang ngejar dan yang manggil-manggil gue gitu. Jadi
kemanapun kayak gue pertama ke studio 1 dia ngikutin, studio 2 juga dia ngikutin gitu. Dan pulang dari situ lumayan ya, gue capek banget dan ada yang ikut juga kalau nggak salah di mobil setelah pulang, karena kan gue siaran tuh malam ya. Siaran tuh dari jam 10 malam sampai jam 12 malam. Pas pulang itu jadi tuh mobilnya tuh kayak model Grand Max gitu loh. Tahu kan? Jadi kan jendelanya gede gitu kan. Jendelanya gede. Jadi tuh kalau gue pulang siaran, gue duduk di sebelah kanan. Jadi setiap gue pulang dari siaran, kalau yang dari bioskop ini tuh gue ngerasanya tuh bentuknya kayak kuntilanak, tapi bukan. Karena kalau kuntilanak kan kebanyakan emang rambutnya panjang lah atau apa kan. Kalau ini nggak, dia bondol, seinget gue. Rambutnya tuh bondol, terus ya dia nemplok aja gitu di kaca gini. Jendela. Ngeliatin gue. Beneran literally. Udah hilang belum sampai sekarang? Udah dong. Jadi kayaknya cuman radius nggak sampai 1 kilometer dia udah cabut deh, udah lepas dari mobil gitu. Dia tuh cuma mau ngomong jangan ganggu wilayah gua, kata gua. Oh maybe, soalnya waktu itu gue tuh udah gak tahu karena gue udah capek banget atau gimana. Gue nggak ngajak ngobrol atau gue nggak nanya, gue cuma kayak ngapain sih gitu doang. Dan gue nggak denger dia ngomong apa-apa. Mungkin kali ya, karena kan gue orang baru juga masuk situ. Karena nggak semudah itu, kan tempat lama pasti udah tempat mereka gitu. Iya, kayak udah ada teritorialnya. Udah teritorial mereka. Oke, kalau gitu kayaknya segitu dulu kali ya buat video kali ini. Jadi kalau kalian mau dengerin cerita-cerita horor lagi atau ada foto video yang mau kita lihat di dalam foto atau video itu ada apa, itu tinggal tag aja ke Instagram Bayangan Saat Malam. Nanti kita bakal bikinin video buat orang-orang yang terpilih dan udah follow dan subscribe Instagram dan juga YouTube channelnya. Oke, thank you so much for watching. Bye bye.